Shalom semuanya, puji Tuhan kita bersama-sama petang hari ini kita mau memulai ibadah. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Biarlah Tuhan melawat menjamah setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati dalam doa, biar Tuhan melawat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Ini kami setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Maka jamalah setiap hidup kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau nyatakan Tuhan isi hati-Mu bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dan
Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sebab Engkau beserta kami.
itulah janji-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus berharap kepadamu Tuhan. Engkaulah penolong, Engkaulah penghibur, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Walau 1000 rupa di sisi kami Tuhan. Dan kami tetap percaya, Yesus beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Dan petang hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Yusak Amin. Saya persilakan. Shalom. Kembali kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya harap seluruh jemaat dan saudara pendengar untuk kita membuka hati kita supaya firman yang akan saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan judulnya adalah Minumlah Air Hidup Ini. Nas yang akan kita renungkan terambil dari Yohanes 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama menyimak. Kalau saudara di rumah ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, Injil Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 dan ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah bagian dari kisah pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Tapi sebelum kita merenungkan lebih dalam, mari kita melihat latar belakangnya. Kenapa Tuhan Yesus sampai ketemu dengan perempuan Samaria ini di daerah Samaria di Sumur Yakub? Injil Yohanes menceritakan saudaraku bahwa awal pelayanan dari Tuhan Yesus yang sudah diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Waktu Yohanes Pembaptis membaptis orang bertanya, "Siapa kamu?" Dia katakan, "Saya bukan para nabi yang dahulu, Elia bukan." Bahkan ditanya, "Kalau begitu Mesias kamu?" "Tidak. Saya juga bukan Mesias, tetapi saya diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias itu." Nah, Yohanes Pembaptis sudah menjelaskan kepada orang-orang Yahudi siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Waktu dia di ayat yang pasal yang kedua dari Injil Yohanes juga dia pertegas kembali bahwa dialah yang dia sebutkan sebagai anak domba itu yang akan punya kuasa. Di pasal 1 dia katakan, membuka tali kasutnya saja saya tidak layak. Nah,
Dia mengatakan, saya membaptis dengan air, tetapi dia yang datang kemudian akan membaptis dengan Roh. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Yohanes Pembaptis sudah menyaksikan siapa sebenarnya Tuhan. Tetapi orang Yahudi tidak kunjung dapat mempercayai. Pada saat diadakan perayaan Paskah, Tuhan Yesus juga hadir. Dan sebelumnya itu, sebelum ada Paskah, saudaraku, Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat di Kana dengan membuat air menjadi anggur, karena pada saat itu pesta perkawinan di Kana itu mengalami krisis anggur. Akibatnya ibunya meminta dia untuk ambil bagian di dalam peristiwa ini. Dan Tuhan telah melakukan hal itu, merubah air menjadi anggur. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya serta saudara-saudaranya dan ibunya pergi ke Kapernaum. Beberapa saat di sana, pada saat Paskah orang Yahudi mau dirayakan, dia balik lagi ke Yerusalem. Nah, di situ saudaraku, pada saat dia datang, dia melihat bait Allah itu disalahgunakan, dipakai untuk jual beli. Akibatnya dia membuat cambuk dan mengusir, bukan memukul ya saudaraku. Dia mengusir mereka untuk keluar meninggalkan. Nah, orang Yahudi yang sudah diceritakan oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya siapa dia? Sebenarnya dia inilah yang Mesias, bukan hanya konsep melepaskan orang Israel, orang Yahudi dari kungkungan kerajaan Roma, tetapi betul-betul melepaskan mereka dari perbudakan dosa. Nah, tetapi mereka hanya memiliki konsep bahwa Tuhan Yesus Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka dari kungkungan kerajaan Roma. Nah, sekalipun Yohanes Pembaptis sudah sering kali menyatakan itu, bahkan seorang guru dari orang Israel datang bertanya, dia yakin bahwa ini datangnya dari Tuhan. Dia hanya berpikir ini juga utusan, tetapi Tuhan berbicara tentang kelahiran kembali. Ya, tapi dia tidak ngeh. Tujuan Tuhan untuk mengajar dia supaya guru ini juga memperjelas siapa sebenarnya dia kepada bangsanya, kepada orang Israel. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, loh kamu ini loh, di pasal 3 ayat 10 kalau tidak salah di situ, kamu kan ini guru orang Israel. Nah, pada saat Tuhan telah menjelaskan tentang itu, ternyata apa yang diharapkan ya dari Yohanes Pembaptis maupun Nikodemus tidak kunjung membuat orang Israel itu percaya dan mengenal siapa Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus mengusir orang-orang berjual di bait Allah, dia dipertanyakan wewenangnya. Tanda apa sehingga kamu bisa berbuat begini? Tuhan berkata, rombak ini bait Allah saya akan bangun di dalam 3 hari. Saya tidak akan berbicara tentang hal itu lebih jauh. Kita akan titik beratkan kepada air hidup itu. Nah, saudaraku, melihat kondisi begini, apalagi orang Yahudi licik-liciknya, dia berusaha untuk, dia tahu bahwa ini Yohanes Pembaptis ini adalah memang nabi. Itu sebabnya dia datang padanya, dia katakan, Rabi, kok itu juga membaptis orang itu? Nah, dia mau benturkan. Nah, Tuhan Yesus tidak mau, suruhku ya. Kalau sama-sama anak Tuhan,
sama-sama di dalam membangun kerajaan Allah. Kalau iblis mau datang untuk mengadu-ngadu kita, no way. Ya, lebih baik Tuhan katakan, aku akan pergi. Ya, biar Yohanes Pembaptis urusannya di sini. Bukan berarti Tuhan tinggalkan itu. Bukan. Kasih Allah itu betul-betul dalam. Ditolak bagaimanapun, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mencintai kita. Sekalipun kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan, dia tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus meninggalkan itu bukan untuk meninggalkan orang Israel supaya binasa, tidak. Tetapi dia mau ada satu misi, ya, visi dari Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bukan orang tertentu saja. Ya. Kalau kita mengatakan, oh sudah dipredestinasi, itu karena foreknowledge, karena masa tahunya Tuhan. Ya, ini Alkitab jangan dirubah-rubah oleh ahli-ahli teologi. Ini Alkitab yang mengatakan serupa. Jadi karena kemahatauan Tuhan, Tuhan sudah tetapkan, oh Joko, Bu Wiwi, si Debbie, Bu Mitro, itu semuanya selamat. Joni, nah, kita semuanya diselamatkan karena maha taunya, ya saudaraku. Nah, Tuhan berjalan pergi ke satu tempat. Tuhan mau menyelamatkan orang Yahudi menganggap bangsa ini adalah bangsa yang sudah laknat, kafir. Tidak ada anugerah Tuhan kepadanya. Itu sebabnya tidak boleh beribadah di Yerusalem. Nah, mereka itu beribadah di mana? Di bukit-bukit, salah satunya Gunung Gerizim. Nah, Tuhan pergi ke sana. Saudara tahu, perjalanan Tuhan melintasi, biasanya mereka, orang-orang Israel, itu kalau mau melintasi menuju ke Galilea, mereka tidak mau melewat daerah situ, Sikar itu. Nah, kita melihat di dalam Lukas 9, di situ ada satu peristiwa di mana pada saat Tuhan Yesus dengan murid-muridnya melintas ke situ, itu orang-orang Samaria, waduh, marah sekali. Dan kedua murid dari Tuhan Yesus, baik itu Yohanes maupun Yakobus, ya, itu mau menurunkan api dari langit untuk membakar mereka. Jadi kita melihat pelintasan ke situ sebenarnya riskan. Apalagi mereka sudah meyakini bahwa Tuhan Yesus ini orang Yahudi. Pasti peristiwa yang terjadi pada saat terjadi di Lukas 9 itu juga terjadi pada saat itu. Tetapi kenapa Tuhan melintas ke situ? Tuhan tahu ada satu bangsa yang perlu diselamatkan. Selain bangsa di mana yang sering kali menolak, dia juga memikirkan bangsa yang lain. Nah, saudaraku, pada saat dia sampai ke Sikar, dekat sumur Yakub, dia suruh murid-muridnya pergi. Semua murid pergi, dia sendiri. Nah, banyak orang yang membuat tafsiran-tafsiran, terutama yang tidak seiman dengan kita, mengatakan, oh Yesus lagi cari kesempatan untuk melakukan yang tidak benar. Ya, biarkan aja, karena mereka tidak mengerti. Jangankan mereka, orang Israel saja yang anugerahnya luar biasa tidak mengerti siapa, tidak mengenal siapa Tuhan. Maksud Tuhan itu menyuruh, saudaraku, sebab perempuan ini kita melihatnya, dia datang jam 12. Alkitab mengatakan pada waktu itu siang.
Nah, biasanya orang-orang di Palestina kalau mau ambil air itu memberi makan domba-dombanya atau ambil air untuk kebutuhan konsumsi diri mereka itu pagi atau sore. Tetapi kenapa? Dan Tuhan kok sudah tahu ya bahwa setiap sumur itu tidak ada timbanya kecuali orang itu bawa sendiri. Tuhan itu punya pimpinan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, dia lepaskan ke Allahnya, tetapi dia minta, ingin dipimpin oleh Roh Kudus terus. Dia jadi manusia, ini yang seringkali kita tidak mengerti. Dia waktu jadi manusia ditanggalkan, dia sampai mengatakan tentang kedatangan Tuhan, hari mulia itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu, termasuk dia tidak tahu. Nah, tetapi kenapa? Nah, karena dia dipimpin oleh Roh Kudus menuju ke tempat itu. Ternyata betul, sampai di situ lagi duduk, datang perempuan itu. Siapa tahu perempuan ini, suku? Kenapa dia datang jam 12? Itu dia tidak mau diketahui oleh orang. Begitu juga murid-murid Tuhan disuruh pergi karena Tuhan tahu kalau banyak pasti dari jauh dia lihat banyak orang di situ, pulang dia. Orang ini sangat tertutup karena dia tahu siapa dirinya. Nah, waktu Tuhan Yesus ketemu dengan dia, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Berikan aku air." Wah, kamu orang Yahudi, ayat 9 gitu berkata gitu. Kan kita tidak bersahabat, masa minta sama saya orang Samaria? Tapi Tuhan berkata, kalau kamu tahu anugerah Allah dan kamu tahu siapa yang meminta air kepadamu, pasti kamu akan meminta kepadanya air hidup sehingga kamu tidak akan haus lagi. Wah, nggak punya timba, dari mana? Ini dalam loh ini. Sumur ini dalam, dari mana kamu bisa ambilkan air hidup itu? Tuhan mengatakan bahwa air hidup itu dia bisa berikan kepada perempuan ini. Nah, perempuan ini mulai meningkat pengenalannya. Tadi Tuhan Yesus dianggap orang Yahudi. Sekarang meningkat, manusia biasa, suku dari Yahudi, bangsa dari Yahudi. Sekarang dia mulai berkata, loh, emangnya kamu lebih tinggi dari Yakub yang buat sumur ini, Bapak kami? Tuhan Yesus terus berbicara, suruhku. Sampai pada satu kesempatan Tuhan Yesus bilang, aku bisa memberikan air, dan air itu kalau kamu minum, kamu tidak akan haus lagi, dan air itu keluar dari dalammu memancar terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Wah, mulai meningkat lagi. Kayak Yakub. Apa lebih besar dari Yakub sekarang? Wah, sekarang kamu nabi. Nah, mulai Tuhan angkat dia untuk memperkenalkan dirinya. Saudaraku, pada saat dia bilang, kalau gitu berikan air itu supaya aku tidak perlu datang lagi. Ya, supaya tidak perlu datang. Konsepnya masih air, kebutuhan fisikal. Tetapi Tuhan bawa dia kepada kebutuhan rohani. Nah, saudaraku, pada saat dibawa ke situ, dia mulai bertanya. Memang nanti seorang nabi akan mengetahui tentang semuanya itu. Nah, Tuhan bawa terus, saudaraku, bawa terus. Akhirnya dia mulai berbicara tentang penyembahan. Ya, dibawa ke hal-hal rohani, dia mulai nyandak tentang hal rohani. Dia mulai berbicara. Ya,
Kamu menyembah di Yerusalem, saya menyembah di Gunung Gerizim ini. Tetapi sebelum ke situ, suruhku, Tuhan mau memperkenalkan lebih jauh siapa dia, ya, Mesias itu. Tuhan mau korek dosa-dosanya. Nah, di sini kita dapat menangkap, saudaraku, bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan, kita perlu menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk dibersihkan supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Roh Kudus, saudaraku. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kita sudah tahu bahwa peran Roh Kudus itu adalah untuk membuat kita itu mengenal siapa Tuhan Yesus. Waktu berbicara tentang hal-hal seperti itu, tentang Mesias, tentang Kristus itu, kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak akan nyanda. Tidak sedikit anak-anak Tuhan juga gugur imannya karena konsep tentang Trinitas itu mereka tidak pahami. Nah, saya tidak akan berbicara tentang hal itu, saudaraku, tapi secara garis besar saya mau jelaskan bahwa Allah kita itu satu esa adanya, tetapi di dalam tiga pribadi yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Ada orang yang bertanya, loh, kalau Tuhan Yesus itu memang Allah, waktu dia pulang ke surga sudah jadi Allah, kenapa masih duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Nah, itu karena tidak mengerti tentang Trinitas. Yang saya katakan nanti kalau mau kita ketemu supaya jelas apa yang dimaksud dengan Trinitas itu. Nah, kita kembali, saudara. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu adalah terjadi pada saat kehidupan dari perempuan ini dibereskan oleh Tuhan. Pada saat dia meminta air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak perlu datang lagi di sumur ini, Tuhan mulai berbicara supaya konsep-konsep yang lahiriah itu lari ke hal-hal rohani. Tuhan katakan, panggil suami. Oh, aku nggak punya suami. Betul katamu, yang ada padamu itu bukan suamimu. Kamu sudah punya 5 suami, yang sekarang itu bukan suamimu. Nah, baru dia bicara tentang Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kalau kita mau betul-betul mau mengenal Tuhan kita, berikan diri kita untuk dikuduskan. Kita sudah berbicara tentang pengudusan terus, dan itu berdampak positif di dalam kehidupan kita, dalam pengenalan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Minggu yang lalu, kenapa 2 minggu yang lalu Yesaya kenapa ditugasi? Karena dia siap untuk dibersihkan dirinya, untuk menghasilkan umat yang kudus. Dirinya harus dikuduskan. Kita juga, saudaraku, sama seperti perempuan Samaria. Dia ini adalah perempuan yang kawin cerai, dan saat itu dia sedang kumpul dengan bukan suaminya. Jadi Alkitab mengatakan itu satu perzinahan. Dia menutupi, tapi Tuhan berkata, betul bukan suamimu. Yang ada padamu bukan suamimu. Nah, perempuan ini tidak mengatakan, oh Tuhan ini ngorek-ngorek saya, sudah saya pergi. Saya mau ambil air, sudah. Tidak, saudaraku. Dia terus berbicara tentang mulai penyembahan,
Tuhan giring dia bahwa bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim, tetapi karena Allah itu roh, harus disembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini kita dapat menangkap, saudaraku ya, bahwa maksud Tuhan untuk menemui perempuan Samaria ini ialah satu, agar perempuan Samaria itu dapat mengenal akan Tuhan. Coba ayat 9, 12, 9 dan ayat 25 sampai 26. Kita simak, saudaraku, bagaimana pengenalan perempuan ini terhadap Tuhan yang terus meningkat oleh karena Tuhan membimbing dia. Kita pun dituntut untuk demikian. Ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan. Kalau kita hanya mengenal Tuhan, hanya berkat-berkatnya, saudaraku, kasihan kita. Kalau untuk hidup ini saja kita percaya kepada Tuhan, aduh, kasihan deh lu, katanya orang Betawi. Ya, silakan Saudara Jok. Yohanes 4 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, itu dia mengenal Tuhan sebagai orang Yahudi. Terus ayat yang ke-12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ya, mulai mengenal Tuhan Yesus lebih besar daripada Yakub. Mulai ada peningkatan. Terus ayat yang ke-19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, mulai meningkat, bukan lagi lebih tinggi dari Yakub, tetapi seorang nabi. Terus ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Tuhan memperkenalkan dirinya. Pada saat Tuhan giring-giring terus, akhirnya dia berbicara tentang hal-hal rohani, tentang penyembahan, tentang Mesias itu. Akhirnya Tuhan mulai memperkenalkan diri, kemudian mengajar dia untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lanjutnya, saudaraku, maksud Tuhan melintas di daerah Samaria, di samping untuk memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria, juga untuk agar perempuan Samaria bersedia dibenahi kehidupannya. Ayat 16 sampai 18. Yohanes 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, mau dibenahi, dibongkar dosa-dosanya, kelakuan yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau mau hidup
berkenan di hadapan Tuhan dan mengenal Dia semakin jauh, kita perlu membuka diri kita untuk dibenahi. Kalau tidak, pengenalan kita hanya sekedar Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyelamatkan, tetapi semua itu tidak kunjung. Dari mulut kita mengatakan Dia memberkati, berkat tidak kunjung tiba. Dari mulut kita mengatakan Dia menyelamatkan, nanti pada saat kita ketemu Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kau. Ironis sekali. Kita perlu, saudaraku, membuka diri. Memang sakit mengaku dosa kita. Ini perempuan, saudaraku, waktu disuruh panggil, dia mengaku. Memang di sini tidak tersurat, tetapi tersirat di situ. Dia tidak membantah. Bahkan dia meningkat pengetahuannya tentang hal-hal rohani. Di sini kita dapat menangkap bahwa dia itu menerima apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupannya. Yang ketiga, maksud Tuhan melintas di Samaria supaya perempuan Samaria mulai berbicara tentang hal-hal rohani. Ayat yang ke-20. Yohanes 4 ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, saudaraku, pada saat itu dia mulai berbicara tentang penyembahan. Hal-hal rohani memang masih cetek, masih sebatas, tetapi Tuhan mau membawa kita. Pada minggu-minggu yang lalu juga kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan memimpin iman kita dari iman kepada iman, kepada iman, dan kepada iman yang menuju kepada kesempurnaan. Kita tidak bisa, saudaraku, saudara coba naik sepeda atau naik motor. Ya, jangan biarkan motor itu jalan, mesinnya jatuh, saudara. Sepeda jatuh, saudara. Jadi harus ada dinamika, ada move, bergerak maju. Sesuatu, saudaraku, yang kita kerjakan dengan stagnan, yaitu itu membuat kita itu bosan. Betul. Kalau kita mengerjakan sesuatu, mula-mula kita tertarik dengan pekerjaan, lama-lama bosan. Tetapi kalau kita bekerja dan mulai ada peningkatan di dalam pola-pola kerja kita, itu yang kita lakukan itu menyenangkan, saudara. Nah, begitu juga dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita stagnan di situ, saudara, kita tidak akan pernah maju-maju. Di Boro-boro dikatai begini ya, saudara, panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Betul katamu. Tetapi yang ada padamu itu betul bukan suamimu, tapi kamu tinggal sama dia. Coba, ini seorang perempuan dikatai begitu. Mungkin kalau murid-muridnya banyak, dialog seperti ini tidak akan terbuka. Jadi perlu kita ketahui bahwa kenapa Tuhan. So, kita juga anak Kristen ya, kalau sudah ada kata-kata begitu, iya ya, oh ya Tuhan Yesus kok sampai nyuruh gitu. Jangankan kalian, muridnya juga waktu datang itu nanya-nanya. Betul tidak tersurat, tetapi dia mulai tanya, ngapain dia ini dengan perempuan? Siapa yang kasih makan dia tadi? Ditawari mangan gak gelem. Ya, jadi kalau kita mau terus meningkat, ya kita jangan Kristen, saudaraku, bukan Kristenan ini anugerah. Dan anugerah itu harus kita implementasikan di dalam bergerak terus. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dinamis. Roh Kudus itu ada roh yang dinamis, mau terus membuat kita ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, sekarang tadi maksud, sekarang tujuan Tuhan. Nah, tujuan
melintasi Samaria. Sekarang maksud melintasi Samaria, lalu tujuannya untuk minum air hidup itu apa? Setelah dia ketemu dengan Tuhan, perempuan Samaria ini, ya apa tujuan Tuhan terhadap perempuan ini? Ya, di situ dikatakan untuk itu Tuhan membimbing perempuan Samaria untuk tidak melakukan penyembahan kepada Allah yang tidak dia kenal di Gunung Gerizim. Sebab Tuhan Yesus mengarahkan perempuan Samaria untuk mengenal Tuhan Yesus sehingga dapat menyembah kepada Allah yang roh dengan roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah yang roh? Allah yang roh dan kudus lagi. Allah roh, kudus, dan benar lagi. Di dalam Mazmur berkata begini, dengan apakah seorang mau naik ke gunung Tuhan yang kudus? Yaitu dengan tangan yang bersih. Jadi kita tidak bisa adakan hubungan, relation dengan Tuhan dalam keadaan hidup kita itu tidak benar. Kita seringkali, saudaraku, tidak menyadari diri kita. Kita anggap kita sudah benar. Nah, caranya untuk berkaca, ya, tanya Bu Bibi itu, ini apa ini? Cermin ini, ini cermin ini. Pada saat saudara baca, iya, ini baca supaya kita bisa tahu roh manusia itu adalah pelita Tuhan untuk apa? Menyelidiki batin kita. Dengan demikian kita bisa introspeksi kalau roh kita hidup. Ya, harus menyembah kepada Allah yang roh dengan roh dan kebenaran. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang berdoa karakternya enggak kunjung berubah. Bisa menyaksikan di depan orang banyak perusahaan ini. Saya tidak usah sebutkan, saudara tahu kan. Gilbert bawa dia, Kick and D mewawancarai, bertobat. Guru orang untuk membunuh masih kerabat juga. Bisa ngomong suruhku, tetapi perubahan ini tidak bisa terjadi tanpa Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya minta anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, ya mari kalau kita mau ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Mari sungguh-sungguh. Sebab kisah di dalam Alkitab ini bukan isapan jempol. Saya tanpa sadari suruhku membuka, ternyata gereja Seventong itu menyuruh seseorang adakan seminar tentang sejarah. Jujur saya beritahu saudaraku, waktu saya ujian di SMP, itu kan sejarah itu ada sejarah Indonesia, sejarah dunia. Saya sejarah dunia saya 4. Saya paling nggak suka itu yang hafal-hafalan itu. Makanya saya heran-heran, wah Pak Mitro bisa menghafal. Saya kalau waktu sekolah dulu saya tidak mau menghafal. Saya ambil pengertiannya sehingga kalau disuruh definisi ekonomi saya pakai dengan bahasa saya sendiri, pengertian saya. Dengan membaca beberapa, saya simpulkan dengan bahasa saya sendiri. Sebab saya tidak bisa niru-niru. Saya tidak biasa menghafal. Saya bisanya cuman matematika. Wah, senang sekali. Nah, saudaraku, kita dapat melihat tujuan Tuhan supaya perempuan ini dapat mengenal Kristus dan menyembah kepada Allah yang benar. Melalui apa? Rohnya yang benar.
Kita tidak bisa, saudaraku, doa nggak ada perubahan, getol berdoa nggak ada perubahan. Kenapa? Kita berdoa bukan dengan roh yang benar. Roh tetap begitu. Saya tidak mengatakan sempurna sepanjang kita ini rindu, saudaraku, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap hal-hal yang salah yang kita perbuat, baik itu dalam pikiran, perasaan, itu cepat-cepat Roh Kudus kata, salah kamu, salah mikir, salah perasaan. Cepat, aduh Tuhan minta ampun. Makanya seringkali saudaraku, kalau saudara bergaul dengan saya kayak orang gendeng, saya seringkali, aduh Tuhan ampun, ngomong sendiri. Coba apa, saya minta ampun sama Tuhan. Pikiran kadang-kadang cari barang. Ini tadi orang ini datang, jangan-jangan dia bawa. Aduh, terus Tuhan bilang jangan, cari yang betul. Oh iya ya Tuhan. Sudah salah kalau sampai kita curiga terus salah. Seringkali jujur saja saya mengakui hal itu. Nah, tetapi kalau kita cepat-cepat minta ampun, Tuhan berkata kepada Kain, dosa sedang mengintip, jangan diterusin. Nah, kita tidak terusin, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kita saat menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah yang benar, dan Allah dengan hidup yang benar. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai penutup, orang yang sudah mendapat air hidup itu, pasti air hidup itu sudah dikatakan kan, dari dalam dirimu akan memancar terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Dari dalam hidup kita ini, diri kita ini memancar air hidup, sehingga kita itu dapat membagikan air hidup itu kepada orang lain. Kita lihat apa yang terjadi. Perempuan ini langsung melupakan hal-hal di mana dia datang jauh-jauh, panas-panas untuk ambil air. Ini dia tinggalkan tempayangnya. Orang kalau sudah temu Tuhan Yesus, ya hal-hal yang lain itu kalau kita diambil, adakan nyanyian, asal jangan kau ambil Tuhan Yesus. Emas, perak kamu boleh ambil asal Yesus. Padahal sebaliknya, diambil ini lebih baik kamu ambil Tuhan Yesus. Jujur aja suruhku. Nah, ini kesempatan Tuhan katakan, orang semua yang munafik, yang sering pakai kedok, saya pakaiin kedok itu. Masker itu loh, kedok, pakaiin. Sebab selama ini hidupmu cuman pakai kedok. Ya, suruhku. Nah, ini saudara jangan tersinggung. Saya mau kita ini sama-sama menjadi umat pilihan Allah, ya, yang memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini saudaraku, kita melihat perempuan ini, ya, tempayang yang tadinya dia bawa untuk isi air, dia tinggalkan. Terus kemana dia? Pergi loh. Terus apa yang dia katakan? Could be he's a Christ. Dia pasti, dia bisa jadi. He should be a Christ. Dalam bahasa Inggrisnya, di terjemahan Inggris, bukan King James. Kalau King James, he could be a Christ. Dia bisa jadi Kristus, tetapi ini mengatakan, ia pasti Tuhan Yesus itu. Dia pasti Mesias itu. Saudaraku, kita melihat. Dan apa yang terjadi? Betul, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya
Beritakan juga semua orang-orang Samaria menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan pada saat orang Samaria yang mendengar dari orang yang sudah menerima Tuhan Yesus akibat dari kesaksian perempuan ini, mereka itu berkata, "Aku percaya kepada dia bukan karena kamu. Orang ini nggak nuntut. Loh, aku yang beritahu dia terus dia beritahu kamu, aku punya peran dong." Tidak. Dia tidak mengatakan begitu. Kita dapat melihat perempuan ini betul-betul datang menyaksikan pada saat dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, jujur, tanda tanya keselamatan kita. Ya, kalau kita masih gampang sekali tersinggung, tanda tanya keselamatan kita. Saya seringkali, saudaraku, merasa, aduh kok begini ya. Maksud saya, jemaat yang saya bimbing kan sudah dekat, kayak bapak dengan anak. Kamu ada kritik, silahkan datang. Jangan pakai tulis-tulis di situ. Oh kok begini sih? Nah itu yang tapi saya kasihan. Saya berdoa pada orang-orang seperti ini. Kasihan. Betul, saudaraku. Sampai saya kirimi ada kata-kata orang tiga. Ada kata-kata orang bijak gitu yang biasa memberikan motivasi. Saya tidak tahu namanya. Bisa lihat, wih ini bagus nih. Sampai saya tongolkan di ini kan jemaat di apakah saudara baca? Tidak tahu saya. Bagi saya itu perlu itu. Ya, kita kalau tidak menghormati orang tua, ya itu tanda-tanda kita ini akan sengsara selamanya. Sampai saya tanya sama kamu baca nggak Brian? Ini penting loh. Jujur saudaraku, hal-hal yang saya mau ceritakan sedikit, mungkin menyimpang tetapi kesaksian berkaitan dengan ini. Anak yang tidak menghormati orang tuanya, pasti orang itu terkutuk. Betul, Alkitab yang bilang, bukan amin. Dan kita melihat banyak, saya tidak usah bicara, orang dekat saya banyak yang begitu. Detail sarjana, ini minta bantuan dari saudara. Laki-laki lagi, aduh. Ya, tidak sedikit. Sampai saya berikan contoh pada Brian tadi malam. Kennedy, orang yang sayang. Siapa? Presiden RRC. Sampai saat ini setelah selesai dengan kesibukan sebagai pimpinan negara, dia ngurusin mamanya. Makanya hati-hati saudaraku, kalau kita ini Alkitab yang bilang hormatilah orang tuamu. Kalau tidak menghormati, lihat saja, ini bukan kata-kata saya, tapi rekam, sebab saya mensitir dari firman Tuhan. Pasti uripmu nggak enak. Pasti nggak enak. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita hidup benar di hadapan Tuhan itu bukan hanya sekedar melakukan apa yang saya katakan minggu lalu. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi inti daripada itu, inti daripada kekristenan ini hanya dua kok. Dasarnya dua. Kasihilah Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Dan kasihilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. All your heart, all your soul, all your strength. Dan kasihilah sesamamu. Hanya itu suruhku. Nah, terutama orang yang pernah melahirkan kita. Orang yang sudah minum air hidup itu
dari dalam dirinya memancar air hidup terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Yang ketiga, tidak menuntut balas. Waktu orang bilang bukan kamu loh, dia katakan, dia tidak ada komen, loh aku dong. Tidak. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mengenal Tuhan Yesus secara utuh, secara komprehensif, secara sempurna, sehingga kita ini menaati segala perintahnya. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka hidup kita akan menjadi air yang berbual-bual untuk memberkati orang lain, untuk membawa orang lain di dalam keselamatan kekal. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Engkau adalah air hidup itu. Kami perlu mengenal Engkau Tuhan secara benar, secara sempurna, sehingga betul-betul hati kami, jiwa kami haus dan lapar akan Engkau. Dan pada saat air hidup itu Engkau sendiri, kami minum di dalam kehidupan kami. Dari dalam hidup kami akan memancar air hidup yang terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Biarlah pancaran air ini Tuhan itu berdampak kepada orang-orang di sekitar kami, berdampak kepada orang tua kami, berdampak kepada anak-anak kami, istri kami, suami kami, bahkan teman-teman kami, supaya hidup kami ini menjadi berkat buat sesama kami. Itulah tugas kami sebagai orang yang Tuhan telah berikan air hidup. Harus memberikan juga, menceritakan tentang air hidup itu kepada orang lain, supaya mereka juga memperoleh air hidup itu. Terima kasih Roh Kudus, berikan pencerahan bagi kami semuanya, supaya firman Tuhan yang saya sampaikan dengan segala keterbatasan hamba ini, Tuhan akan menjelaskan dan memateraikan di dalam kehidupan kami, untuk kami mau menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini oleh karena pandemik mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ekonomi, dalam apapun, pendidikan, karena semuanya itu membutuhkan uang. Kami yakin Tuhan, kalau kami betul-betul berharap kepada Tuhan, mengandalkan Engkau sebagai air hidup itu, dari dalam hidup kami akan melimpah berkat dari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan pelayanan yang sama. Tuhan berkati dan urapi mereka, supaya mereka juga dapat menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong pemimpin kami, begitu juga rakyat Indonesia, supaya menyadari akan ini, akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kami menyadari dan mendukung pemerintah, bukan hanya sekedar untuk mengkritik mereka, tetapi mendukung mereka supaya negara ini satu kali kelak akan keluar dari
kesulitan-kesulitan karena corona ini. Kemudian mereka dapat melihat kebaikan Tuhan dan pakai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi saksi bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat. Tuhan memberkati kita semua.